Kenalkan, nama saya Cici Marina Simanjunta, NIM 2002-11061, Prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi panggul dan mekanisme persendal normal. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita masuk ke rangka panggul. Jadi rangka panggul ini terdiri dari 5. Yang pertama ada sakrum, yang kedua ada ilium, isium, pubis, dan koksigis. Nampak kali koksigis ini juga termasuk dalam sakrum. Karena itu ada 5 buah ruas ditambah koksigis. Itu selain di dalam sel juga terdapat tulang yang menonjol disebut prometrium antara sakrum dengan ilium. Dan artikulasi sakraliasi. Walaupun namanya agak sulit, tapi kalau dilihat sakralio ini merupakan gabungan dari sakrum, ilium, karena di antara 2 tulang tersebut terdapat 2 gabungan dari sakrum dan ilium. Karena terdapat di antara 2 tulang tersebut, lalu kita masuk ke tulang ilium. Yang pertama ada crista iliaca spina dan anterior superior spina ini, dan spina iliaca anterior inferior. Untuk itu, mempermudah saya akan membahas sedikit tentang anterior, posterior, dan superior, inferior. Jadi anterior ini bisa diartikan depan dan posterior diartikan belakang. Sedangkan superior artinya atas dan inferior artinya bawah. Lanjut kita ke tulang isium. Kita lanjut ke tulang isium ya. Di tulang isium ini pertama yang itu kita masuk ke tulang isium. Isium ini terdapat aktibulum rongga. Ini dia yang bernama akteraton foramen ini. Dan tulang yang menonjol di dalamnya ini namanya spina ischiadica. Lalu yang terakhir ini dia. Lalu yang terakhir atau tulang pubis. Pubis ini nih. Ini dia pubis. Di tengahnya ini namanya simfisis pubis. Ini dia, nih. Dan ini namanya tuberculum pubis. Ini nih yang bulat ini. Tuberculum pubis. Nah, habis itu kita akan masuk ke diameter atau konjugata. Apa saja yang di dalam rongga panggul? Yang pertama ada diameter atau konjugata transversal. Ini dia, ini yaitu jarak yang melintang pada alinea yang melintang
pada alinea terminasi yang jaraknya sekitar 13 cm. Kedua adalah konjugata perak, yaitu jarak antara belakang simfisis pubis ini ke tulang prometrium. Ini dia prometrium. Jaraknya dia menempuh konjugata perak 11 cm. Ini dia. Jaraknya itu 11 cm. Yang ketiga ada konjugata obliaga ini dia. Yaitu jaraknya antara artikula sacroiliaca ini ke titik pertemuan konjugata transversal ini dia, dan konjugata perak, lalu diteruskan hingga ke linea terminalis untuk jaraknya lebih kurang dari 12 cm. Ini dia. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan tersebut dikenal 7 gerakan kardinal apa saja. Yang pertama yaitu gerakan enjayment, masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Enjayment ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi dari bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, enjayment terjadi pada akhir kehamilan. Namun pada multipara dan beberapa nulipara lainnya, enjayment terjadi pada awal persalinan. Lalu gerakan yang kedua adalah descent, turunnya kepala janin. Descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung, kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragmen serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu yang pertama synclintimus dan asynclintimus, yaitu ketika sutera sagittalis sejarah dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir dibanding os parental depan. Lalu kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu fleksi. Secara setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normal fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persediaan leher dapat berputar ke segala arah termasuk ke arah dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan Higgs dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang tiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksakan kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi pada saat fleksi. Ini diameter pontoccipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipitobematica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat, putaran paksi dalam atau internal flexion. Putaran
faksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima, ekstensi atau kepala mendongak. Ekstensi ini merupakan gerakan di mana occiput berhifit langsung pada margoinferior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Lalu itu masuk kita ke gerakan yang keenam, putaran faksi luar atau eksternal. Merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah panggung janin. Bagian belakang kepala menghadapan dengan tubeosiadikum kanan dan kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran restitusi, menghilangkan torsis pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang pipa rektal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahi depan terlebih dahulu. Kemudian bahu belakang, bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perineum. Akan diregang bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomogilion, kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh lainnya.